Dan di sini pada posisi ini banyak sekali yang keliru dalam membaca. Dibacanya qadir, basir. Itu kesalahan. Roknya dibaca tipis. Huruf tebal dalam pembahasan sifat disebut sifatnya dengan huruf-huruf tebal itu dalam pembahasan sifat dia termasuk kepada namanya apa? Isti'la. Ya, isti'la. Maka huruf isti'la itu sifatuha jahrun warikhun mustafil munfatihun musmatatun waddidaqul mahmusuha fahathahu syakhsun sakat syadiduha lafdhu ajid qattin bakat wa baina rikhwin wa syadidilin umar wa sab'u ulwin. Dan 7 huruf isti'la khussa daltin qil. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 huruf. Ya, khussa daltin qil, khassa dagha qaf dengan dha. Kemudian juga yang akan dibaca tebal ada tambahan yang pertama huruf ra. Kemudian lam di lafaz Allah, lafzul jalalah. Maka ini adalah hal-hal yang dibaca tebal di dalam Al-Quran. Tapi untuk huruf ra dan huruf lam dia pada beberapa kondisi, ya, beberapa kondisi. Huruf ra dia ada 3 kondisi. Ada 2 kondisi, ya. Huruf dia terkadang dibaca tebal, terkadang dibaca tipis. Huruf ra ada beberapa tempat, setidaknya ada 10 tempat huruf ra dibaca tebal. Ya. Ada 10 tempat huruf ra dibaca tebal. Rumusnya mudah. Yang pertama fathah. Yang kedua sukun fathah. Yang ketiga sukun fathah. Sekali lagi, fathah, ra baris fathah. Yang kedua sukun fathah, ra sukun sebelumnya fathah. Yang ketiga sukun fathah, ra sukun sebelumnya fathah. 3 sudah. Okey? Ra fathah contohnya rasulun, ra. Yang kedua ra sukun sebelumnya fathah. Apa contohnya? Yarmaluna, yar. Yang ketiga ra sukun sebelumnya fathah. Apa contohnya? Wal asr, wal fajr. Okey? 3. 4 ra dhammah, rusulun. Kemudian yang kelima ra sukun sebelumnya dhammah, mursalina. Kemudian yang keenam ra sukun sebelumnya dhammah, ghafur. Okey? 6 tempat sudah. Mudah ngapalnya? Fathah, sukun fathah, sukun fathah. Dhammah, sukun dhammah, sukun dhammah. Baik, 6. Kemudian yang ketujuh, ra juga dibaca tebal ketika ra sukun sebelumnya baris bawah, tapi setelahnya huruf tebal, huruf isti'la. Apa contohnya? Mirsad. Ra sukun sebelumnya baris bawah, tapi setelahnya huruf tebal. Kalau setelahnya enggak huruf tebal, maka dia dibaca tipis. Contohnya Fir'aun, tipis. Tapi kalau setelahnya huruf tebal, dia dibaca tebal. 7. Yang ke-8, ra sukun sebelumnya hamzah wasal. Ra sukun sebelumnya hamzah wasal. Apa contohnya?
irji'i. Hamzahnya di situ hamzah wasal. Atau kalimat yang lainnya adalah kalimat yang hamzah wasal, ra sukun sebelumnya hamzah wasal. Irtado, liman irtado, irtado juga termasuk ra-nya dibaca tebal. 7, 8. Kemudian 9. Ra tasdid baris fathah dan dhammah. Ra tasdid baris fathah dan dhammah. Kemudian yang ke-10 yang terakhir, ra juga dibaca tebal ketika mad iwad. Ghafuran menjadi ghafura. Ini adalah 10 tempat ra dibaca tebal. Kemudian ada beberapa tempat ra dibaca tipis juga seperti tadi, ra kasrah, kemudian sukun kasrah, kemudian sukun kasrah. Ra kasrah contohnya adalah apa? Contoh kalimat ra kasrah atau kalimat riayah contohnya, ri. Kemudian ra sukun sebelumnya baris bawah, Fir'aun. Atau ra sukun sebelumnya kasrah. Apa contohnya? Ra sukun sebelumnya kasrah. Qadir, basir. Itu ra-nya dibaca kasrah, dibaca tipis karena ra sukun sebelumnya kasrah. Dan di sini pada posisi ini banyak sekali yang keliru dalam membaca. Dibacanya qadir, basir. Itu kesalahan. Ra-nya dibaca tipis. Kemudian ada 2 tempat lagi, ya, ada 2 tempat lagi juga ra salah satunya adalah tasdid baris bawah. Itu juga termasuk ra dibaca kasrah. Dibaca tipis. Satu lagi saya kurang ingat. Kemudian huruf lam. Huruf lam adalah wa fakhimil lama min ismillahi an fathin aw dhammin ka'abadullahi. Kalau lam di lafaz Allah itu, kalau sebelumnya harokat fathah dan dhammah, maka dia dibaca tebal. Kalau sebelumnya harokat kasrah, maka dia dibaca tipis. Kemudian ada satu lagi yang juga kondisinya kadang dibaca tebal, kadang dibaca tipis, yaitu huruf alif. Kapan alif dibaca tebal? Iya. Lihat huruf sebelumnya. Kalau sebelumnya huruf tebal, maka alifnya dibaca tebal. Contohnya kalimat ko, ya kan? Maka panjangnya dia menjadi tebal. Ko. Beda dengan ma. Kalau yang di qaf dia ku tebal. Kalau mim dia ma tipis. Nah, ini beberapa kondisi huruf, ya, kondisi huruf yang dia terkadang dibaca tebal, terkadang dibaca tipis. Tapi huruf yang 7 di atas, maka dia selamanya dibaca tebal. Yang 7. Terutama nanti huruf-huruf yang dia isti'la plus itbaq. Ya, isti'la plus itbaq. Dari segi kadar ketebalannya dia hampir tidak ada yang berubah.